Hai guys, mau nanya dulu nih, emang film yang bagus tuh harus ada plot twistnya ya? Kalau gitu berarti Gunpla ini juga bagus dong? Yes, ini Tensho Karyudomatsu. Kata boxnya sih punya gold coating parts dan clear parts ya. BTW ini dari seri SD Gundam Force Musharetsu dan yang udah di 3 video kemarin saya bahas. Gunpla ini jelas bagus dong, orang ada plot twistnya. Enggak, bercanda. Tapi beneran, ini Gunplanya punya plot twist dan banyak banget fitur yang super keren dari SD Gundam ini. Apalagi kalau kalian fans Gundam berat yang tahu referensinya, pasti ini jadi bahasan yang super menarik. Oh iya, harganya 600 yen dan baru reissue di awal tahun 2024 ini. Mari kita unboxing dulu biar tahu sebetapa keren runnernya dari SD Gundam tahun 2005 ini. Yang pertama, bener tuh ada gold coating parts. Mari kita coba cek lebih dekat lagi. Kalau part coatingan kayak gini udah jelas bling-bling lah ya. Dan seperti biasa, cetakan detailnya tajam, nggak ada garis putus-putus, pokoknya udah keren anjing ini, sumpah keren banget. Kalau kalian udah nonton 3 video saya sebelumnya, udah tahu kan fungsi dari per ini tuh buat apa? Dapat polycap standar yang setara HG artikulasinya. Ini sakti sih, Gunpla 600 yen tapi dapat treatment 2 runner multicolor. Fungsinya buat apa hayo? Ya jelas lah, buat meminimalisir miscolor. Ada runner putih yang cetakan detailnya cakep dan buat stikernya standar SD Gundam lah ya. Perhatiin deh part ini, buset keren banget ya detailnya. Ada huruf kanji, terus ada yin yang, ada detail revolver. Ini tuh desain awal-awal SD Gundam yang enggak bantet alias punya pangkal paha dan betis. Nah ini clear colornya cakep ya, warna smoke. Lebih cakep lagi gimmicknya sih, nanti bakal saya liatin. Ini runner multicolor kedua yang punya warna clear, merah, sama biru. Sebuah kemantapan juga ini, dikasih open hand tangan kiri yang kebuka. Meskipun ini kopong tapi nanti ada caranya kok, lucu banget. Nah ini nih plot twistnya, topeng apa coba? Jadi menurut buku Tatang Sutarman, kalau satu Gunpla ini bisa jadi 2 karakter. Wis, gokil gak sih? Yang pertama bisa jadi Gundam Mark II, terus yang kedua jadi Barzam. Anjing, speechless banget sih. Ini ada arahan yang sedikit merepotkan, tapi very easy for me karena tinggal repaint doang lah ya. Jadi katanya runner B1-nya tuh harus di repaint pakai warna biru gelap Titans itu loh, biar warna Barzamnya lebih akurat. Ini kalau kalian lihat sekilas dari manual ya, udah kebayang belum sih referensinya tuh apa? Dan terakhir ada Comic World yang artnya as always very stunning. Nih, part Psycho Musha yang saya bilang jadi tembakan duar. Terus ada Martsu yang lagi pose super keren. Ini jiwa bocil saya menggelitik kayak pengen digunting terus ditempel di buku catatan gak sih? Ya udahlah ya, mari kita rakit sambil ngobrol-ngobrol topik menarik. Ngomongin film nih ya, emang kalau film bagus tuh harus ada plot twistnya ya? Terus kalau yang nggak ada, mid atau jelek dong? Kalau mau plot twist mah ngapain nonton film? Hidup kalian juga udah penuh plot twist gak sih? Atau malah kalian masih stuck di arc karakter development yang nggak beres-beres? Ya pokoknya rekomendasi film bagus tuh nggak harus yang ada plot twistnya kok. Banyak banget kok yang bisa dinikmati dari sebuah film itu. Saya kasih contoh paling kecilnya aja ya. Acting dari seorang aktor. Contohnya kayak Robert Pattinson yang image-nya tuh udah jelek. Buat kalian yang suka nge-meme pasti tau lah, dia tuh suka disangkut pautin sama Twilight kan. Terus pas jadi Batman, wow, semuanya pada protes, nggak pantas, nggak cocok. Tapi pas filmnya rilis, orang-orang pada nonton, langsung pada tepuk tangan gak sih buat pembawaan karakter dari Bruce Wayne-nya Robert Pattinson. Dulu juga Michael Keaton dibilang nggak cocok jadi Batman gara-gara badannya tuh bentuknya nggak buff. Harusnya sih satu dunia sepakat ya Michael Keaton jadi salah satu Batman terbaik. Nih bahas film mid yang menuju jelek ya. Kalian tahu Marvel Eternals nggak? Pas pertama nonton, review saya sangat positif. Karena itu film Marvel pertama yang dramanya tuh berat banget dan semua karakternya dapat spotlight loh. Pokoknya saya super enjoy lah. Experience nontonnya setara sama Shang-Chi. Yah, ini udah rahasia umum sih. Film Marvel yang bagus tuh kan kalau ada cameo, terus kalau kocak banget dah. Dan ada after credit yang bikin wow. Aduh, gimana ya? Sama sih kayak ngerekomendasiin Gunpla. Yang bagus tuh bukan yang bisa artikulasi sirkus, punya detail kayak ondel-ondel, atau barang hot yang harus punya banget di detik itu juga. Banyak banget kok yang bisa dibahas dan dinikmati dari sebuah Gunpla tuh. Kalau kalian udah nonton beberapa video YouTube saya, harusnya udah agak familiar lah ya sama cara reviewnya. Contohnya kayak video Zegok yang kemarin saya upload. Apakah ada yang pernah mengapresiasi Zegok karena part separation dan artikulasi ball joint tanpa sim lainnya? Ya begitulah, harapan dan tujuan saya sedari awal ngonten tuh masih sama sih. Pengen bahas ke teman-teman yang nonton kalau Gunpla bagus tuh nggak harus yang punya artikulasi sirkus, detail rame banget kayak ondel-ondel, dan mengapresiasi setiap proses kreatif yang panjang hingga akhirnya kalian bisa nikmatin tuh pas Gunplanya udah jadi kalian rakit. Semoga bahasan kita buat berhobi terus berkembang dan gak mentok di situ doang ya guys. Nah, sekarang balik lagi ke Musha Martsu yang bentar lagi mau jadi. Tinggal pasang tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, terus tempelin kepalanya. Ini udah jadi form tanpa armor dan sekarang saya mau coba pasang armornya. Kalau mau bahas armornya ya, moldingnya bagus banget sih. Bisa bikin armor
armor yang bervolume dan meminimalisir part yang kelihatannya kopong. Jadi bentuk akhirnya si Musha Mark II ini bakal kelihatan bervolume banget. Nih, kelihatan kan beda sama SDX sekarang. Maaf. Wush, ini nih gimmick paling kerennya. Visor bisa turun, naik, turun. Duh, ini kalau kayak gini tuh saya udah nggak bisa deh. Bener, paling nggak bisa sama sesuatu yang pakai visor dan desain berjubah. Gimmick cabut pedangnya as always lah ya, exciting meskipun simple. Keren sih si Mark II ini tuh dual wield alias Nitoryu. Bro, pose kayak gini aja keren gak sih? Ditambah tadi yang saya bilang dia tuh dapat open hand yang kebuka tapi atasannya kopong. Nih lihat ya, lucunya adalah buat nutupin kopong ini Bandai ngasih stiker dong. Nggak sih, the cheapest way to solve the problem. Ya buat yang pakai stiker sih hasilnya not bad ya. Atau kalau menurut kalian open hand ini bad tapi posingnya very good nggak sih? Ini kalian harus tahu dulu ya, Gunpla zaman dulu tuh jarang banget yang dapat open hand, apalagi SD Gundam ya. Kayaknya kalau saya punya Gunpla ini di tahun 2005 atau 2006 super exciting parah sih. Dulu aja open handnya Hagezaku Warrior kayaknya saya cobain ke semua HG Gundam seat saya deh. Dan ini pose yang tadi saya bilang keren di manual. Wah, ini keren bisa nge-recreate kayak ginian. Nah, sekarang masuk ke bagian plot twistnya. Gokil sih, Mark II ini tuh bisa berubah jadi Barzam. Kenapa Barzam coba? Why? Kalau konsep desainnya males sih tinggal berubahin aja ya jadi Gundam Mark II yang Titans. Buat yang belum tahu, Barzam ini tuh development awalnya dari Gundam Mark II. Masuk sih sama lore-nya, apalagi Barzam ini jadi Shogun. Bentar. Ini nih spring action yang nanti bakal saya coba lagi. Apakah akan bisa nembak atau enggak? Dan yang lebih gokilnya lagi ya, si bentukan pistol ini tuh bisa berubah jadi sesuatu yang sangat familiar buat fansnya Zeta Gundam. Nah, ini nih keren, kalian harus lihat. Jadi sebelum armornya dipakai buat jadi Barzam Shogun, bisa di-display ala-ala Yoroi-nya Daimyo. Wah, ini speechless. Kepikiran aja lagi bikin gimmick kayak ginian. Oh iya, tadi ini karena runner B1-nya masih warna putih, jadi mungkin kalian agak sedikit aneh kalau misalnya lihat si Barzamnya ya. Yang akurat tuh kan warnanya biru kayak gini ya, tapi kalau di Gunpla ya jadinya campur-campur aja warna putih sama biru. Tinggal pasang pedang Kujin sama Tenjin, dan ini dia Barzam Shogun. Kalau ini agak aneh sih, agak lucu sebenarnya bentuknya karena warnanya doang kali ya nggak masuk. Dan entah kenapa bentuk mono eye-nya tuh kayak aneh, nggak banget. Tapi ya udahlah ya, niscaya kalau misalnya si Barzam ini udah di-repaint akan lebih oke dan lebih manual akurat lah. Ini pose Nitoryu-nya agak kurang keren ya, mungkin karena warnanya masih putih kali ya. Di-repaint deh, di-repaint, beneran gatel banget liatnya, ini kayak kurang banget. Sama sekali nggak ada aura jahatnya lah, minus 100.000 aura. Oh iya, kalau tadi Barzam Shogun punya display armor, Musha Mark II punya yang namanya Musha Eagle. Jadi ini tuh bentuk armor sebelum dipakein ke si Musha Mark II-nya. Coba deh kalian bantu hitungin, kira-kira udah berapa gimmick ya yang bisa dirubah dari model kit dengan harga 600 yen ini? Apakah udah beres? Belum, masih jauh. Ya pokoknya bentuk-bentuk armor dan burung ini tuh bisa dirubah jadi sesuatu yang tadi saya bilang familiar. Udahlah ya, saya kasih tahu aja. Ini bisa berubah jadi G-Defenser. G-Defenser coba. Nih, lihat, perhatikan, amati dengan seksama. Bentuknya G-Defenser banget kan? Dan lucunya ini dikasih semacam roda roller. Kalau kalian nanya, ini bisa jalan atau enggak? Bisa. Jawabannya bisa. Nanti saya liatin. Aduh, kurang keren apa lagi? Dan kalian harusnya udah tahu lah ya kalau ada Gundam Mark II dan G-Defenser bisa berubah jadi apa? Tentu saja bisa berubah jadi mode Super Gundam, teman-teman. Oh iya, bentuk G-Defenser ini tuh namanya Teki Eagle ya. Dan bentuk Super Gundamnya dikasih nama Mahabatoru Modo. Aduh, gimana ya bilangnya? Lagi-lagi saya bahas price point deh. 600 yen kalian bisa dapat Gunpla banyak banget gimmicknya dan bervolume. Bervolume tuh penting lah. Coba kalian lihat SDX yang cungkring dan kopong. Pose simple kayak gini doang udah berasa kayak lagi di snipe gitu. Dan ini pinternya mainin gimmick si Super Gundamnya, harusnya kan ditaruh di bahu tuh, cuma sekarang si armornya ditaruh di backpack. Bro, menurut kalian keren gak pose close up kayak gini? Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, ini SD Gundam kan gak punya artikulasi sirkus ya, tapi masih dapat kok action pose dan ekspresinya. Ini sih pose yang keren kalau udah dibidik lagi nyamping kayak gini. Sekarang mari kita coba spring actionnya, apakah bisa nembak atau enggak? Twing! Ya bisa lah nih slow motionnya ya. Apakah udah beres? Belum. Terakhir. Ya gitulah ya, Super Gundam kan punya flight mode. Sama kok Musha Gundam ini juga bisa berubah jadi kayak gitu. Namanya adalah Super Musha Eagle Mode. Gokil. Ini klimaksnya sih menurut saya. Dari tadi saya bahas bervolume. Nah ini nih bervolume. Udah mah bervolume, terus panjang lagi ukurannya. Bentuknya keren, asik lagi kalau dimainin. Ini kalau misalnya saya masih bocil ya, pasti seneng deh punya si Musha Gundam Mark II ini. 1.000.000% akan saya posein terbang-terbang kayak lagi
Aduh, maaf banget, itu visornya belum ditutup. Harusnya ketutup ya. Dan ini super duper terakhir, siapa tahu ada yang penasaran sama gimmick roller rodanya. Lucu banget kan bisa dimainin kayak gini. Lebih lucu lagi kalau diturunin di tanjakan gak sih? Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian sudah cukup bersenang-senang dengan nontonin saya main-mainan kayak gini? Kalau kalian masih nemu Musha Mark II ini dengan rate yang normal, ambil, sumpah ambil. Terima kasih banyak ya yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.